Perkenalkan, saya Darwin. Di sesi ini saya akan membahas mengenai Lean Startup, mengenai vision atau visi. Sebelum saya memaparkan materi, jadi kebetulan saya punya pengalaman sebagai CTO, COO, sistem analis, dan juga dosen. Jadi saya akan menggabungkan teori serta pengalaman saya ketika bermain atau berkecimpung di dunia startup. Terlebih dahulu kita harus tahu definisi Lean Startup itu apa. Merupakan satu pendekatan baru terhadap bisnis yang bisa diadopsi dan sudah diadopsi di seluruh dunia. Ini merupakan satu proses transformasi bagaimana perusahaan itu dibangun, bagaimana perusahaan membangun satu produk dan launching produk tersebut. Dalam hal ini produk bukan berarti produk barang atau apa, melainkan satu inovasi, misalnya e-commerce, software, fintech, dan lain sebagainya. Lean Startup merupakan salah satu pembelajaran untuk memahami apa yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan, diinginkan oleh customer. Jadi ada kata butuh dan ingin. Maksud saya di sini adalah ingin. Kenapa? Kita pasti pernah jalan-jalan ke mall. Sebelumnya nggak ada tujuan apa-apa. Yang penting saya mau jalan-jalan. Ketika sampai ke mall, jalan keliling, kemudian muncul satu keinginan. Sepertinya diskon di sini bagus nih. Yang awalnya tidak punya keinginan untuk membeli, jadinya ingin. Jadi kalau dalam startup itu adalah bagaimana kita memahami apa sih yang diinginkan oleh customer. Jadi lebih ke arah emosinya. Lean Startup juga merupakan salah satu cara untuk menguji visi secara berkelanjutan. Tentunya sebagai seorang founder dari startup, dia bukan hanya menyandang status CEO, tetapi dia juga harus bisa merealisasikan keinginan dari customer. Tentunya dia harus di awal punya visi yang jelas. Dan visi itu tidak boleh berubah dari waktu ke waktu. Apa yang ditetapkan di awal itu merupakan big goal yang harus dicapai. Oleh karenanya, konsep dari Lean Startup adalah menguji kontinuitas dari visi tersebut. Kemudian adapting, beradaptasi, dan lakukan adjust, justifikasi sebelum sudah terlambat. Jadi kata terlambat itu, misalnya dia membangun startup yang awalnya fintech contohnya, sampai pertengahan jalan dia berubah haluan menjadi e-commerce. Kemudian karena ada masalah sedikit dia berubah lagi. Jadi di sini adalah proses menguji visi tersebut, memastikan dia keep on the track. Kita butuh tahu prinsip dari Lean Startup itu seperti gimana. Jadi ada 5. Yang pertama, entrepreneurs are everywhere. Kita nggak harus bekerja di garasi untuk memulai satu startup. Karena prinsip dari startup itu adalah bisa bekerja atau bisa dijalankan untuk segala jenis ukuran perusahaan. Bisa perusahaan besar, bisa perusahaan kecil. Di mana saja bahkan. Dan pastinya menciptakan produk ataupun service, barang ataupun jasa itu sebenarnya semuanya extreme uncertainty. Banyak ketidakpastian yang bersifat ekstrim. Jadi entrepreneur harus bisa kuat dan kuat mental dalam membangun startup tersebut. Yang kedua, entrepreneurship is management. Sebuah startup merupakan institusi. Jadi cara pandang kita ya, itu merupakan institusi bukan hanya sebagai satu produk menghasilkan produk, tetapi menyelesaikan ketidakpastian tersebut. Seorang entrepreneur, dia harus berpikir modern dan senantiasa memikirkan apa inovasi for the future growth, untuk pertumbuhan ke depan. Dan untuk mencapai tersebut, dia butuh manajemen.
Kita ketahui dalam manajemen berarti kan plan, do, control. Nah, di sini yang merupakan harus dijadikan sebagai pegangan untuk menjalankan startup. Yang ketiga adalah validated learning. Segala sesuatunya harus dipelajari dan kita lakukan validasi. Tujuan dari validasi adalah memastikan bisnis startup tersebut sustain. Dia bisa bertahan. Kalaupun sekarang bisa berjalan startup tersebut, sedang booming, kita nggak boleh puas sampai di sana. Tetapi kita harus terus lakukan improvisasi menuju ke arah sustain. The sustain of the sustain. Itu menjadi lebih bagus. Jadi bagaimana cara melakukan validasinya? Yaitu lakukan eksperimen secara berkala dan menguji elemen demi elemen. Tentunya harus dipastikan sejalan dengan visi yang ditetapkan di awal maksud saya. Prinsip yang keempat adalah build, measure, and learn. Ini merupakan aktivitas fundamental untuk mengubah produk. Jadi produk itu dibangun, diciptakan, kemudian kita ukur. Kalau memang dalam proses pengukuran ditemukan ada satu masalah, jangan pernah takut untuk lakukan pivot. Pivot di sini adalah berubah haluan. Tapi di sini tentunya perubahan haluan itu nggak boleh langsung. Kita harus tetapkan standar. Ketika mencapai kondisi tertentu yang memang sekiranya kita anggap fatal, baru kita lakukan pivot. Jika belum waktunya untuk melakukan pivot, maka kita harus terus bertahan dan keep doing and learning. Build, measure, learn. Jadi dia prosesnya adalah looping. Prinsip yang terakhir adalah innovation accounting. Jadi improvisasinya itu adalah segala sesuatu itu harus bisa kita ukur juga dari sisi accounting. Karena nggak mungkin kita minus terus. Minus di sini dalam arti uang. Karena menjalankan startup tentunya tetap walaupun bootstrap tetap butuh uang. Jadi harus terus dilakukan inovasi. Kalau memang accounting tersebut ada masalah, apa yang harus dilakukan? Bagaimana inovasinya? Apakah mungkin lakukan kolaborasi dengan startup lain atau strategi-strategi lainnya? Banyak startup bermunculan sekarang ini. Tetapi tidak sedikit juga yang berhasil. Banyak memang, tetapi banyak juga yang gagal. Yang mau saya sharing di sini adalah kegagalannya. Karena kalau keberhasilan, nanti the next step. Kita harus pahit dulu apa yang sering menjadi dasar kegagalan sebuah startup. Terkadang, perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Strategi sudah kuat. Market research telah dilakukan. Tetapi, karena terlalu ideal tersebut, membuat perencanaan di awal menjadi hancur. Itu bisa menjadi masalah juga. Atau ada kondisi kita karena terlalu fokus kepada teknisnya, terlalu mengindahkan teknologi di atas visi. Padahal teknologi mendukung visi, bukan visi yang mendukung teknologi. Jadi jangan pernah terbalik. Dari visi tersebut, kalau kita mencari apa inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Bahkan kalau memang kita terlalu banyak fokus kepada hal teknis tanpa melihat kondisi makro contohnya pertumbuhan sekarang ini, kebutuhan sekarang ini, maka kita terlalu larut dalam ketidaktahuan. Karena terlalu fokus. Padahal harus ada orang yang fokus ke dalam, ada juga orang yang fokus keluar. Jadi lebih balance. Planning boleh, forecasting kita meramalkan boleh, tetapi haruslah realistis. Masalah yang terjadi juga yang kedua adalah terkadang menerapkan tradisional management untuk menyelesaikan masalah. Bukan salah di tradisional manajemennya, tetapi bagaimana cara kita menerapkan konsep manajemen. Tradisional manajemen itu bagus ketika hendak kita
manage hal-hal mikro kalau dalam dunia startup. Jika ketemu ada perubahan yang signifikan atau ada inovasi baru, ada muncul startup baru, kita harus berani banting setir secara ejar, secara tanggap, ubah haluan, atau lakukan kolaborasi. Jangan terlalu straight on the plan. Jadi mungkin ada yang merasa kok sepertinya pelin-pelan, kadang A, kadang B. Tidak, ini bukan masalah pelin-pelannya, tetapi memang perkembangan dunia, perkembangan teknologi yang kencang tersebut, yang cepat tersebut. Sehingga kita harus berani untuk mengubah haluan. Tidak boleh terlalu lama berkutat dalam tradisional management. Berpikirlah sesuatu yang berbeda. Berpikirlah sesuatu yang disruptif, inovatif, dan chaos. Serba kekacauan. Karena kalau kita memang terlalu larut dalam zona nyaman, kita lupa. Jadi kita terlalu enjoy dengan startup yang kita bangun. Gak mungkin menggunakan metodologi waterfall dalam membangun startup. Waterfall berarti air terjun, dia ada satu step. Step pertama lanjut ke step kedua ke step ketiga. Dia nggak mundur lagi, tetapi langsung jalan. Padahal kalau startup yang nggak bisa seperti demikian, dia ada looping. Jadi segala sesuatunya harus di-manage secara cepat. Passion, energi, visi, itu semuanya harus digabung. Gabungkanlah menjadi satu resources, satu sumber daya, satu kekuatan dalam membangun sebuah startup. Membicarakan mengenai visi, menuju kepada definisi visi berarti mau dibawa kemana perusahaan, mau dibawa kemana startup tersebut. Jadi tahapannya yang pertama dari start, kemudian define, run, and experiment. Kita mulai dari yang pertama, start. Entrepreneurial management. Membangun sebuah startup ini merupakan satu latihan. Latihan membangun institusi. Oleh karenanya, pasti dibutuhkan teori manajemen. Entrepreneur selalu mencoba berusaha untuk mencocokkan masalah dengan solusi yang akan dipropose. Jadi startup bukan sekedar bisnis semata, tetapi menyelesaikan masalah, problem solving. Problem solving atau merealisasikan apa keinginan dari customer. Problem tidak selamanya problem. Problem bisa berarti peluang. Jadi masalah dan peluang. Ini merupakan dua hal yang sebenarnya terkadang saling bertukar satu sama lain atau bisa jadi berkolaborasi. Inti dari Lean Startup, kalau dilihat secara visual, ini berarti ada produknya, ada strategi, ada vision. Yang paling besar itu adalah visinya. Kita harus tahu dulu visi. Seperti di awal, ada saya singgung, mau dibawa kemana perusahaan tersebut, startup tersebut. Jadi dari visi baru kita merangkai, kita mendesain strategi. Dari strategi-strategi yang sudah ditentukan, bisa plan A, plan B, plan C, dan sebagainya, lalu kita ciptakan produk. Produk secara inovatif. Lean Startup ini didesain, konsep ini didesain untuk mengajarkan bukan hanya dari proses membangun startup, tetapi bagaimana mengendalikan startup. Daripada membuat rencana yang terlalu kompleks dengan penuh asumsi, lebih bagus kita ikuti saja prinsip dari Lean Startup tersebut, yaitu build, measure, and learn. Jalankan, just do it. Jangan tunggu terlalu lama. Karena semakin lama kita memulai, maka orang lain sudah memulainya. Nah, setelah kita jalankan, ketemu masalah, kita ukur, kita belajar, lakukan pivot. Pivot nggak harus secara makro, secara besar, mikro juga bisa. Dari proses learning tersebut, tentunya pasti akan ada perubahan. Perubahan, visi tidak pernah berubah. Strategi boleh diubah, yaitu pivot. Produk boleh diubah, tetapi bukan dibuang semuanya, melainkan lakukan optimisasi.
Misalnya, fitur A, B, dan C. Kita bisa lomba karena strategi berubah, terjadi pivot, maka produk bisa juga kita tambahkan D, E, F, atau bisa jadi A, B, kita ubah menjadi D, E. Ini disebut sebagai optimisasi. Bisa juga lakukan integrasi secara API kalau strategi yang di pivot itu adalah lakukan kolaborasi dengan startup lain. Bisa startup baru, bisa startup lama. Itulah perubahan yang harus dilakukan. Visi jangan pernah berubah, kecuali benar-benar stuck. Tidak ada jalan lagi untuk menjalankan bisnis startup tersebut secara lebih jauh lagi. Oke, jadi diulangi sekali lagi bahwasanya entrepreneurship itu adalah manajemen. Kita harus paham kapan melakukan planning, kapan melakukan organizing, kapan melakukan delegasi, dan kapan melakukan controlling. Tetapi prinsipnya yaitu build, measure, and learn. Startup adalah portfolio dari serangkaian aktivitas. Banyak hal yang terjadi secara simultan. Yang menjadi tantangan adalah simultan tersebut yang harus kita balancekan, kita seimbangkan. Jangan berat sebelah, jangan lost focus. Lost focus dari sisi operasional, pelaksanaan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan visi. Yang kedua adalah define. Siapa sebenarnya yang disebut sebagai entrepreneur? Beda dengan pedagang. Kalau pedagang atau perdagangan, trading, berarti saya beri satu produk dengan harga, saya bilang 5 juta. Saya jual dengan harga lebih tinggi 6 juta untuk mendapatkan keuntungan, yaitu sebesar 1 juta. Kalau entrepreneur, produk yang dibeli, yang dimiliki, atau yang dibangun, haruslah produk yang benar-benar diinginkan oleh customer dan menyelesaikan masalah customer. Membuat yang berbeda, memiliki sudut pandang yang lebih wah gitu. Itu yang disebut sebagai entrepreneur. Akan tetapi, dalam perjalanannya memang tidak bisa kita pungkiri, terkadang ketika dalam kondisi stuck, terpojok, saya nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena sudah membangun startup sekian bulan, sekian lamanya, tetapi belum ada juga yang mengenal saya, produk saya maksudnya, dan juga tidak terjadi monetisasi. Nah, di sanalah merupakan tantangan dari entrepreneur tersebut. Gimana solve, gimana keluar dari zona tersebut. Tentunya, kalau dalam hal teknologi, inovasi itu seperti black box, yang kita nggak tahu sama sekali. Nah, di sini justru kita membangun produk tersebut, kita lalu fokus kepada bagaimana kita menghubungkan dengan keinginan tersebut, keinginan customer. Jadi saya ulangi, yang pertama kita cari tahu keinginan customer. Setelahnya kita buat strategi, dari strategi baru kita ciptakan produk. Setelah ciptakan produk, hubungkanlah benang merah antara produk tersebut dengan customer yang awalnya memiliki keinginan. Nah, di sana yang kita lakukan perubahan kalau ketika diukur ada masalah. Jangan sebaliknya, karena ada juga kegagalan yang terjadi, bangun produk, baru cari customer. Pertanyaan kedua dari bagian define adalah, jika saya adalah seorang entrepreneur, so, what is startup? Sebuah startup itu merupakan institusi manusia yang didesain untuk menciptakan barang atau jasa yang baru dalam kondisi yang serba ketidakpastian. Mengapa? Di awal dijelaskan keinginan customer. Tiba-tiba muncul ketidakpastian. Apa hubungannya? Lihat saja ke diri sendiri. Apa yang saya inginkan sekarang ini belum tentu beberapa hari ke depan saya masih ingin. Itu yang disebut ketidakpastian. Tetap, jadi tantangannya adalah
Bagaimana keinginan tersebut ketika besoknya saya nggak ingin, bisa dimunculkan lagi keinginan tersebut. Jika berhasil dimunculkan, berarti startup itu berhasil. Karena startup merupakan aktivitas praktek-praktek untuk membantu entrepreneur, membangun, meningkatkan sesuatu yang terkadang janggal, menjadi sebuah startup yang sukses. Segala sesuatunya yang belum dipikirkan oleh orang lain, bisa kita pikirkan lebih dini. Dan kita realisasikan, kita inovasikan, dan kita ciptakan. Banyak tools dalam manajemen pada umumnya yang didesain khusus untuk memanage, mendefine masalah-masalah. Tetapi, kembali lagi selalu diingatkan, dalam Lean Startup adalah penuh dengan ketidakpastian. Jadi membanting setir terkadang harus cepat. Kita harus bisa menciptakan sesuatu yang atraktif, memancing perhatian. Bukan fokus kepada bisnis model semata, kemudian fokus kepada pricing, target customer. Itu semuanya bisa berubah secara drastis. Oleh karenanya yang perlu diperhatikan adalah apa yang sedang viral sekarang ini, yang sedang berjalan. Dari kondisi viral bukan harus balik lagi ke posisi viralnya, tetapi dari viral kita hubungkan dengan startup. Jangan menjadikan startup yang viral. Kenapa? Karena sesuatu yang viral itu belum tentu bisa bertahan lama. Tentu dong kita maunya sustain, bertahan beberapa tahun sehingga startup tersebut lebih valuable, lebih bermakna. Itu yang diinginkan oleh semua entrepreneur, oleh semua founder startup. Dunia praktek sekarang ini adalah banyak orang membangun e-commerce atau marketplace. Padahal kita ketahui sudah banyak marketplace yang telah hadir beberapa tahun, ada yang sudah sampai 10 tahun. E-commerce juga demikian. Kalau kita mengikuti langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh orang lain, bukan salah, tetapi harus lakukan improvisasi. Buat sesuatu yang berbeda, buat diferensiasi. Sehingga ada singkatan ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu nggak salah sebenarnya, bukan plagiarisme. Melainkan, modifikasi membuat sesuatu yang lebih baik dari yang orang lain telah buat. Cuma, karena namanya manusia, sering juga pesimis itu muncul ketika kegagalan mikro itu muncul. Itu hal normal. Jadi mental yang harus diperkuat. Bagaimana cara kita menerobos zona nyaman. Tahapan yang ketiga adalah learn, pembelajaran, belajar. Belajar di sini haruslah bisa divalidasi, validated learning. Satu produk ketika terjadi kegagalan atau kesalahan, itu tidak jadi masalah. Karena merupakan MVP, Minimum Viable Product, proses menuju MVP. Kita harus bisa belajar. Pastikan produk yang dihasilkan pertama kali, kita lakukan observasi dengan customer, apa yang membuat si customer tidak ingin menggunakannya, tidak berminat terhadap produk tersebut. Jadi dengan observasi tersebut, kita bisa menjawab. Jangan pernah bertanya, tetapi lakukan saja observasi. Itu yang disebut validated learning. Throwing my work away. Kalau memang produk yang kita buat ada masalah, tidak cocok dengan keinginan si customer, jangan pernah kecewa untuk membuang produk tersebut. Karena yakinlah, dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka semakin advance kita, semakin mendekati kepada keinginan customer. Apalagi ditolak oleh customer salah mentah-mentah. Itu sebenarnya signal yang bagus bagi si entrepreneur. Karena dia bisa langsung tahu masalahnya apa. Dan bisa langsung lakukan perubahan, lakukan penyempurnaan. Kata learning kalau bisa kita konsolidasi, sebenarnya kata yang membuat kita itu
menjadi lebih baik, merasa lebih baik. Learning berikutnya mengenai value versus waste. Value harus bermakna. Maksud saya bernilai. Di dunia manufacturing, kata value itu berarti menciptakan nilai bagi customer. Kalau tidak bisa menciptakan nilai bagi customer, maksudnya produk itu tidak bernilai di mata customer, maka itu disebut sebagai waste. Sampah. Dalam dunia startup, jika startup tersebut tidak bisa divalidasi, tidak bisa dilakukan validated learning, maka startup itu disebut waste. Itu merupakan value versus waste. Jadi muncul pertanyaan, di mana kita bisa menemukan validasi? Banyak orang gagal dalam startup dengan langsung mengklaim dia punya pengalaman, dia sudah melihat banyak hal. Semuanya itu belum tentu satu jaminan. Cara kita melakukan validasi adalah ketika kita sudah mulai terjun, kita sudah mulai masuk dalam pembangunan startup tersebut. Misalnya, membangun e-commerce, webpage, maksud saya website, homepage, semua proses registrasi flow-nya itu sudah bagus. Oke, berarti user experience. Tetapi mengapa customer belum mau melakukan closing? Jadi, cara ukurnya bisa kita gunakan tools, alat ukur, kalau bisa Google Analytics atau produk-produk lainnya. Jadi dari sana sebenarnya kita bisa melihat apa yang menyebabkan kegagalan. Secara tidak langsung itu juga merupakan bagian dari eksperimen. Tapi jangan juga kita membuat produk yang asal siap, habis itu uji. Jadi kalau asal siap, uji, itu bukan menyelesaikan masalah. Buatlah sesempurna mungkin, tetapi nggak harus the most perfect. Sangat perfect, tidak. Hindari kata sangat. Yang penting, produk bisa dihasilkan, produk bisa diciptakan, produk bisa digunakan, produk bisa dirasakan oleh customer. Dari sana, baru kita lakukan pengujian, kita lakukan validasi. Mana yang bermasalah, bisa bug atau ketidaknyamanan, bisa karena masalah UX, dan lain sebagainya, atau kondisi-kondisi sosial, misalnya lagi tren apa sekarang ini. Nah, itu semuanya baru kita validasi on the spot secara agile. Step yang keempat adalah eksperimen. Think big, start small. Jangan pernah takut untuk berpikir besar. Karena ini masih proses berpikir. Dan pikir itu kan nggak berbayar. Jadi pikir saja, apa yang passion kita, apa visi besar kita. Think big. Nah, dari ukuran yang besar tersebut, kita mulai dari mana? Start small. Mulai saja dari hal yang paling kecil. Dari kita memulai step demi step. Kecuali untuk long term change, kalau ada perubahan yang bersifat long term, langsung lakukan eksperimen. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah long term, jangka panjang. Gak mungkin karena jangka panjang kita udah develop, tuangkan inovasi sebanyak-banyaknya, ternyata gagal. Pastinya kita akan kecewa. Jadi kita langsung lakukan saja eksperimen. Misalnya kita bangun landing page, untuk melihat bagaimana respon dari customer, seberapa banyak yang sign up misalnya. Nah, dari sana kita ketahui MVP-nya, minimum viable product, atau bisa juga secara kita sisipkan survei sehingga langsung dapatkan respon, lakukan observasi secepat mungkin. Nah, dari sana kita ketahui ada masukan yang didapatkan dari customer, langsung kita buat perbaiki, kemudian kita tes lagi, eksperimen secara looping. Sehingga kalau poin 1 dan poin 2 itu digabungkan menjadi think big, start small, and scale fast. Kedepannya kalau kita mau masuk ke titik skalabilitas, itu udah pasti cepat. Tidak lupa, visi itu kan sangat besar. Harus kita break down, kita pecah menjadi
komponen-komponen kecil, sehingga lebih mudah kita realisasikan. Kalau terlalu besar, pasti sangat abstrak. Jadi buatlah sesuatu yang lebih konkret. Buatlah seakan-akan itu menjadi satu hipotesis. Di ilmu statistika kan ada hipotesis, H0, H1, jadi di sana kita uji. Begitu juga visi itu bisa diuji. An experiment is a product. Eksperimen lebih dari sekedar teori. Sebenarnya eksperimen itulah yang merupakan produk pertama. Hasilkan produk pertama, kita uji, kemudian dapat input atau masukan, kita sempurnakan, kita taruh lagi ke market, diuji lagi. Nah, jadi di sini adalah proses looping. So, visi merupakan gambaran besar. Kita mau bawa ke mana startup tersebut. Lakukan starting point. Terapkan manajemen. Okay. Nah, dari manajemen tersebut ingat prinsip-prinsip dari startup. Setelahnya kita mulai lakukan define. Lakukan pembelajaran, validated learning. Sesuatu produk yang tidak bisa dilakukan validated learning itu berarti waste. Jadi dipastikan bisa divalidasi produknya. Yang keempat adalah eksperimen. Eksperimen merupakan produk utama. Demikian flow Lean Startup dalam merealisasi sebuah visi. Startup adalah menjelaskan mengenai bagaimana inovasi yang dilakukan secara konstan bisa menciptakan bisnis yang sukses, startup yang sukses. Saatnya berpikir Lean. Saya Darwin, terima kasih.